Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Walladzi marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan yakhruju minhumal lulu wal marjan. Alladzi amarona wa hassana bil qurban li nanala min hurridwan. Nahmaduhu bi ni'matil islami wal iman wa nasta'inuhu fi kulli waqti wa zaman wa nastaghfiruhu minadh dhunubi wal 'isyan wa na'udzu billahi minasy syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwal wahhabul mannan. Syahadatan tunjina min adzabin niran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulul mab'utsu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala fasihil lisan layyinil janan sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil insan wa ala alihi ahlil jinan wa ashabihil ladina nalu min karidwan wattabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd. Ya ibadar rahman usikum wa nafsi bittaqwa faqad faza manittaqa. Wa alamu anna Allah ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana lakum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aidin aidat ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Marilah kita berusaha senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, melaksanakan yang disukainya, menghindari yang dibencinya. Terlebih-lebih di momen ini, di hari raya Idul Adha, di mana hari raya yang merupakan bentuk percontohan, suri toladan yang diberikan oleh Khalilur Rahman, Nabiullah
Ibrahim alaihi salam dengan berbagai macam fragmen yang beliau contohkan merupakan bagian dari bagaimana kita mengikuti beliau untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama Allah berpesan di surat Al-Munafikun, Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian sampai terlena. Janganlah kalian sampai lengah disebabkan harta kalian, disebabkan anak kalian, terlena sampai lupa tidak mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai terlena dengan anak kita, jangan sampai terlena dengan harta kita, jangan sampai terlena dengan apa yang kita miliki. Untuk terus berzikir, untuk terus mengingat Allah, untuk terus beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang sampai terlena dengan hartanya, terlena dengan keluarganya, terlena dengan anaknya, sampai melupakan Allah, maka dialah orang-orang yang merugi. Sangat rugi sekali. Karena dari sinilah kita belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat misalnya Nabi Ismail masih bayi dan baru punya putra pertama dan masih bayi, Allah perintah kepada Nabi Ibrahim, tempatkan anakmu, istrimu di tempat yang saat itu masih padang pasir yang benar-benar gersang. Sebagai seorang bapak yang mendambakan anak, sebagai seorang bapak yang mendambakan anak, dan baru diberi karena sudah lama sampai beliau sepuh, sampai Nabi Ibrahim sepuh, ini belum punya keturunan. Saat Allah memberi beliau keturunan dan masih bayi dan senang-senangnya punya anak, Allah perintah supaya istrinya dan anaknya ditempatkan di tempat yang gersang untuk kemudian ditinggalkan. Masya Allah. Berat bapak menempatkan istri dan putra yang satu-satunya saat itu di tempat terpencil. Tapi Allah perintah. Diantarkan ke sana setelah dipersiapkan semuanya, dan persiapannya hanya sederhana. Tidak ditinggali apa-apa, Masya Allah. Tidak dibangunkan rumah yang megah. Tidak ditinggali emas dan perak. Tidak ditinggali harta benda. Setelah nyampe di sana, Allah perintah tinggalkan istri dan anakmu, wahai Ibrahim. Masya Allah, berat rasanya menangis. Nabi Ibrahim itu menangis. Saat beliau mulai meninggalkan, seketika mau meninggalkan, tanya kepada istrinya, gimana? Kemudian istrinya juga, kalau memang Allah yang perintah, bukan karena keinginan nafsumu, karena Allah yang perintah, tinggalkan kami, Allah pasti menjamin kami. Dengan berat hati melangkah meninggalkan sambil meneteskan air mata. Disitulah korban perasaan pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim.
atas karena ingin mendekat kepada Allah, ingin supaya lebih bertakwa kepada Allah, ingin supaya memperoleh perhatian Allah, diperintah untuk korban perasaan, meninggalkan putra satu-satunya tercinta yang masih bayi, untuk kemudian ditinggalkan di tengah padang pasir. Masya Allah. Menangis Nabi Ibrahim. Istrinya Ibu Hajar juga menangis. Tapi kepasrahannya kepada Allah dan keyakinannya kepada Allah, Allah akan menjamin kehidupannya, dan lahirlah pertama sumur yang paling ajaib dan sumur paling jernih dan sumur yang sampai sekarang tidak pernah surut, tidak pernah hilang sumbernya, yaitu sumber mata air Zam-Zam. Karena berkat kepasrahan Nabi Ibrahim, berkat pengorbanan perasaan Nabi Ibrahim untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlena. Kalau ketika sudah punya anak pertama, masih bayi, ingin sekali menimang, tapi oleh Allah diperintahkan. Untuk itu Nabi Ibrahim tidak terlena untuk tetap berzikir kepada Allah, dan tetap akhirnya dengan korban perasaan Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan putra beliau di tengah padang pasir. Dan ternyata memang Allah menjamin setelah itu. Dan sampai sekarang kita rasakan keberadaan air Zam-Zam dan sering kita minum karena sudah banyak yang dibawa ke Indonesia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat rahimakumullah. Yang kedua, saat Nabi Ismail mulai lucu-lucunya, sudah mulai bisa berlari, sudah mulai bisa berpikir, perintah kedua datang. Nabi Ismail sudah mulai pintar, mulai berpikir, perintah kedua disuruh sembelih, disuruh dikorbankan. Kemudian dengan kesabaran dan kesadaran Nabi Ismail juga yang sebenarnya waktu itu Nabi Ibrahim juga berat, tapi terpaksa menjalankan perintah Allah dengan berusaha bagaimana mengingat Allah meskipun dengan godaan-godaan berbagai macam, terutama dari iblis dan setan. Ya akhirnya jadilah balang jumroh yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah haji. Disinilah Nabi Ibrahim diuji. Disinilah melakukan pengorbanan kedua, bukan hanya korban perasaan, tapi sekaligus mengorbankan anak yang sangat disayangi karena semata wayang dan masih lucu-lucunya dan sudah mulai bisa berpikir. Kemudian Nabi Ismail juga menyampaikan, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang engkau diperintahkan wahai bapakku. Dengan bacaan takbir beliau memulai sebelum menyembelih, dan di tengah bacaan takbir malaikat menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat menjawab la ilaha illallah, Allahu Akbar, sambil membawa kambing yang dikorbankan oleh Habil saat itu, kambing dari surga, sebagai ganti pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya. Dan akhirnya Allah mengganti jauh lebih baik, dan bahkan pengaruhnya bukan hanya itu, kambingnya nanti satu-satunya kambing yang ada di surga adalah kambing yang digantikan terhadap Nabi Ismail yang akan dikorbankan. Belajar dari dua inilah, maka wa ma amwalukum wala auladukum allati tuqarribukum indana zulfa, maka anak-anakmu, harta-hartamu, jadikanlah mereka sarana untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Illa man amana wa amila solihan. Bisa seperti ini jika orang memiliki keimanan. Artinya anak dan istri, anak dan harta, anak dan keluarga yang dimiliki, harta yang dimiliki, disitulah kita berani berkorban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti ini jika punya
iman. Dengan keimanan berani mengorbankan harta. Dengan kalau sekarang dengan membeli seekor kambing, membeli seekor sapi, membeli seekor domba untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan anak yang kita miliki, kita didik bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sarana mereka bisa mendoakan kita supaya lebih dekat dengan Allah. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita dalam mengatur keluarga, mengatur harta, mengelola keluarga dan mengolah harta, sehingga jadilah harta yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah anak yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan, dengan mengorbankan harta, dengan mengorbankan anak untuk diambil sedikit kesenangannya untuk dididik dalam beribadah kepada Allah, sehingga disitulah akan menjadi wasilah bagi kita, mengantarkan kita menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis mengantarkan kita untuk masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan demikian maka disitulah tujuannya berkorban seperti yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini maupun yang lain-lainnya. Tujuannya berzakat, maka disitulah agar kita mau mengorbankan harta kita untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat di dunia dan pastinya dekat kelak kita pandang di sorga. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga Allah mengingatkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Benar-benar beruntung orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan hartanya, dengan membersihkan hartanya, baik itu dengan korban maupun zakat, sehingga disitulah ada keuntungan yang diperoleh kelak di surga. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan menjadikan kita lebih bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa astaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim.